Melalui video ini, saya akan lebih membahas bagaimana caranya untuk memilih jurusan yang cocok dengan minat dan juga latar belakang kalian. Selain itu, bagaimana sih memilih program-program beasiswa yang tepat buat kalian. Hi everybody, welcome back to Zavalia with me, Zava. Have you ever pictured yourself, have you ever hoped to study abroad using a scholarship, an international scholarship, to study your master's degree, your bachelor's degree, but you're not sure where to start? This video is for you. So a few weeks ago, I did a polling on my social media, on my Instagram, my Facebook, my Twitter, and also through my networks, through WhatsApp, and I asked them whether they want me to make this video in Bahasa Indonesia, which is my native language, or in English. And after all of the calculations across all of my social media, I'm gonna be doing this in Bahasa Indonesia, as it may help a lot of Indonesians more who really rely on international scholarships so that they could study abroad. So based on that, I'm going to be making the rest of the video in Bahasa Indonesia. And if you do not know how to speak my native language, you can log into your YouTube account and then click on the closed captions, and I will put English closed captions or subtitles in there so you can also gain the benefits from this video. So let's get started. Oke, kita akan langsung switching bahasa. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau misalnya teman-teman masuk ke channel saya, kalian akan melihat bahwa video-video yang saya buat sebelumnya memang menggunakan bahasa Inggris, karena itu merupakan konsep dari channel saya ini. Jadi untuk kedepannya, saya akan tetap menggunakan bahasa Inggris di video-video saya, kecuali dalam konteks-konteks tertentu di mana dirasa akan lebih baik saya menggunakan bahasa Indonesia. Buat teman-teman yang belum tahu saya itu siapa, pastikan kebanyakan dari kalian nggak tahu saya itu siapa. Jadi saya sebenarnya pengen sharing aja sih berdasarkan pengalaman-pengalaman di masa lalu, karena saya udah lama mengenyam S2, master's degree itu dulu tahun 2012 ke 2013 di Inggris, dan itu menggunakan beasiswa dari luar negeri. Nah, kebanyakan teman-teman kan udah familiar ya sama beasiswa-beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah atau beasiswa-beasiswa dari institusi-institusi yang sudah lama bekerja sama dengan pihak Indonesia dan bahkan punya cabang-cabang di Indonesia. Nah, beasiswa yang saya dapat ini bukan dari pemerintah, jadi bukan LPDP, bukan dari Dikti, dan juga bukan dari institusi yang sudah lama berada di Indonesia, memiliki cabang di Indonesia, contohnya Chevening, Navig Neso, AusAid, Australia Awards, terus DAAD. Jadi bukan dari institusi-institusi tersebut. Dan kenapa ini penting untuk di-share? Karena biar teman-teman semua di luar sana tahu bahwa banyak sekali jalan menuju Roma gitu, banyak sekali cara untuk mendapatkan beasiswa agar kalian bisa belajar di luar negeri, selain dari jalur-jalur tradisional atau jalur-jalur yang sudah masyarakat banyak kenal gitu. Melalui video ini, saya akan lebih membahas bagaimana caranya untuk memilih jurusan yang cocok dengan minat dan juga latar belakang kalian. Selain itu, bagaimana sih memilih program-program beasiswa yang tepat buat kalian. Jadi itu adalah inti dari video hari ini. Yang pertama, screening jurusan-jurusan, fakultas-fakultas atau departemen-departemen dan universitas-universitas. Biasanya saya mulai dari tingkat jurusan dulu yang lebih spesifik. Carilah topik-topik yang ingin kalian perdalam lebih lanjut yang dapat menunjang karir kalian ke depan atau pengalaman kalian ke depan. Kalau misalnya kalian mencari beasiswa S2 atau master's degree, kira-kira selama S1 atau undergraduate kemarin ada nggak pelajaran-pelajaran yang menonjol yang ingin kalian perdalam lebih lanjut, yang kalian enjoy pelajari dan ingin lebih tahu dan lebih menguasai si bidang itu atau si topik itu. Kalau misalnya ini untuk S1 atau bachelor's degree yang kalian cari beasiswanya, kalian bisa kembali lagi saat SMA kelas 3, kira-kira ada nggak topik-topik jurusan mana yang sekiranya kalian ingin pelajari lebih lanjut. Jadi intinya adalah mengenali diri sendiri dan apa yang ingin kalian kembangkan yang dapat menunjang perkembangan karir dan juga pribadi kalian ke depannya. Kalaupun misalnya kalian ingin ganti haluan, misalnya nih kalian ingin lanjut S2 atau master's degree cuman tidak ingin melanjutkan apa yang sudah kalian pelajari selama S1 atau undergraduate degree, ini juga nggak apa-apa. Justru ini adalah saat yang
penting dan saat yang pivotal yang bisa kalian raih agar bisa masuk ke bidang yang baru gitu. Contohnya nih ya, saya punya banyak teman-teman lulusan hubungan internasional yang saat S2 mereka mengambil topik-topik yang jauh dari apa yang telah mereka pelajari selama mereka pelajari HI di tingkatan S1 gitu. And this is sah-sah aja gitu, nggak apa-apa. Yang penting kalian punya justifikasi mengapa kalian ingin mengambil si jurusan yang tidak ada hubungannya sama sekali, atau ya ada hubungannya tapi nggak begitu berhubungan dengan apa yang sudah kalian pelajari selama S1. Jadi adalah suatu hal yang wajar saat kalian mengambil jalur baru dari apa yang sudah kalian rintis dari dulu. Jangan takut untuk berubah jika memang itu yang kalian inginkan. Setelah kalian menentukan topik-topik dan juga jurusan-jurusan yang membuat kalian tertarik untuk perdalam lebih lanjut, yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah mencari universitas-universitas dan juga fakultas-fakultas di dalamnya, atau departemen-departemen dan kadang juga disebut schools di dalam si universitas ini, yang dapat menunjang perjalanan kalian. Menurut saya pribadi ya lebih penting untuk mencari tahu kualitas dari suatu jurusan dan suatu fakultas dibandingkan suatu universitas secara umum. Jadi kalau untuk mengakses sebuah universitas itu bisa jadi kayak semacam tolak ukur secara umum perkembangan kualitas pendidikan di sana itu seperti apa sih gitu. Tapi untuk mengetahui dampak lebih langsung terhadap perkembangan akademis kamu, lebih baik untuk mengakses si jurusan dan fakultas tersebut yang berada di dalam universitas tersebut. Salah satu cara untuk mengetahui kualitas dari program di mana kalian ingin menjadi bagian, kalian bisa lihat dari silabus atau daftar-daftar mata kuliah yang terdapat di jurusan tersebut. Jadi kalian udah bayangan kalau misalnya kalian menjadi mahasiswa di jurusan tersebut, kira-kira apa aja sih yang dipelajari. Selain itu juga kalian bisa cari tahu tentang dosen-dosen yang mengajar di fakultas tersebut dan di jurusan tersebut, di program studi tersebut. Ini niat banget sih kalau misalnya kalian mau melakukan ini, tapi menurut saya ini sangat insightful banget kalau misalnya kalian mau research sampai ke jajaran dosennya. Tapi kalau misalnya kalian merasa itu bukan sesuatu yang ingin kalian lakukan, ya at least in my opinion kalian harus cari tahu tentang si silabus atau mata kuliah yang ada di program studi tersebut. Ini akan memberi gambaran kepada kalian apakah ilmu-ilmu yang akan nanti kalian dapatkan akan berguna untuk masa depan kalian ke depannya. Lalu ini adalah suatu yang additional yang nggak gitu penting banget, tapi untuk gambaran umum aja, kalian bisa cari tahu tentang alumni-alumni dari si jurusan tersebut secara khusus dan juga fakultas atau school atau departemen tersebut secara lebih umum. Jadi kalian ada gambaran kira-kira orang-orang hasilan dari fakultas ini, dari jurusan program studi ini itu seperti apa. Walau sebenarnya saya percaya bahwa setiap orang kan punya nasib yang beda-beda ya, dan walaupun setiap orang memiliki chance atau kayak wadah yang sama, tapi bagaimana mereka menggunakan si kesempatan itu kan hasilnya kan beda-beda. Jadi kita juga sebenarnya nggak bisa terlalu bertolak ukur dengan siapa alumni dari jurusan tersebut, dari fakultas atau departemen tersebut atau sekolah tersebut. Cuman ya buat gambaran umum aja lah. Nah, berikutnya adalah bagaimana caranya menyaring beasiswa-beasiswa luar negeri yang ada di luar sana, karena banyak sekali. Dan di sini saya tidak akan membahas tentang beasiswa-beasiswa yang sudah familiar ya di telinga masyarakat Indonesia. Di sini saya ingin mengintroduce tentang program-program beasiswa di luar itu semua gitu. Jadi buat teman-teman tahu bahwa banyak sekali program-program di luar sana yang bisa kalian coba, nggak cuman dari jalur-jalur yang biasanya kita dengar.
Nah, beasiswa-beasiswa ini diselenggarakan oleh berbagai macam pihak. Contohnya adalah dari si universitasnya itu sendiri. Nah, si universitas ini bisa kerjasama dengan berbagai pihak lainnya atau mereka memang tunggal gitu menyelenggarakannya secara pribadi. Beasiswa yang saya dapat kemarin untuk S2 itu tuh diselenggarakan oleh si universitasnya itu sendiri, yaitu University of Nottingham, dan bekerjasama dengan institusi lain yaitu Open Society Foundation yang berbasis bukan di UK tapi di United States of America. Nah, ini juga lazim dilakukan. Dan selain itu ada juga pihak-pihak CSOs atau yayasan-yayasan, NGOs yang memiliki dana dari donor yang dapat digunakan untuk mendukung grantis-grantis untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ada juga perusahaan-perusahaan yang memiliki dana-dana CSR yang memang khusus digunakan untuk membuat scholarship atau beasiswa-beasiswa yang dapat mendukung seseorang untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya banyak sekali ya cara-cara yang bisa kalian tempuh untuk mendapatkan kesempatan meraih pendidikan yang lebih tinggi. Nah, gimana sih caranya mendapatkan informasi-informasi mengenai beasiswa-beasiswa ini? The first thing you need to do adalah untuk ke website atau situs pihak-pihak ini. Jadi kalau misalnya kalian ingin mencari beasiswa dari suatu universitas, langsung aja login ke website universitas tersebut dan cari ke bagian scholarships, dan itu pasti bakalan ada berbagai macam scholarships yang mungkin kalian bisa ikuti, karena kan setiap scholarships ada syarat-syaratnya masing-masing ya, dan requirements masing-masing. Tidak semua orang itu masuk ke kriteria yang mereka cari, jadi itu harus baca lagi. Selain itu, kalian juga bisa buka-buka website yang memang sharing tentang beasiswa-beasiswa di luar negeri, ada juga di dalam negeri. Selain itu juga kalian juga bisa follow berbagai macam akun yang ada di Twitter, karena itu akun-akunnya emang khusus untuk sharing berbagai macam link ke berbagai beasiswa di luar sana. Itu juga bisa dicoba. Selain langkah-langkah yang bisa dilakukan secara online, kalian juga bisa mendatangi berbagai macam event-event offline, apakah itu expo, apakah itu seminar, sesi-sesi berbagi dengan alumni-alumni dari suatu universitas atau jurusan atau departemen, you know what I mean. Itu juga banyak banget di luar sana, kalian tinggal search aja sebenarnya. Untuk expo pendidikan, itu tuh plusnya kalian bisa dapat gambaran tentang berbagai macam universitas dan kalian bisa bertanya-tanya dengan perwakilan si universitas itu secara langsung. However, expo ini itu biasanya mereka tidak membagikan beasiswa. Ada mungkin beberapa packages or whatnot, tapi ya itu sebenarnya jalur-jalur untuk kalian yang mampu untuk membayar secara pribadi ke sekolah di luar negeri. Itu biasanya expo seperti itu. Tapi terkadang ada juga program-program beasiswa yang si expo itu miliki ataupun per univ yang menjadi partisipan atau menjadi pembuka stand di expo tersebut. Cuman jarang sih itu. Tapi karena ada perwakilan universitas tersebut di expo tersebut, nggak ada salahnya dong kita nanya-nanyakan tentang beasiswa-beasiswa yang ada yang diselenggarakan oleh universitas mereka gitu. Jadi kalian bisa nanya lebih lanjut prosesnya, terus syarat-syaratnya, dan lain-lain. Nah, setelah kalian melakukan langkah-langkah ini, itu akan mempermudah kalian untuk mengkerucut lagi kira-kira program-program beasiswa apa yang cocok dengan latar belakang kalian, dengan tujuan kalian ke depan. Itu semua akan tersaring. Nah, berbicara tentang saring-menyaring, I'm not saying that kalian cuman harus apply ke 1-2 tempat. Sebenarnya sih kalau misalnya kalian mau apply ke banyak tempat, itu juga tidak apa-apa, itu nggak ada salahnya. Cuman as long as selama kalian bisa menjaga kualitas dari applications kalian, itu kualitas dari apa yang kalian kirimkan. Karena kan pasti untuk apply beasiswa kalian harus membuat essay, kalian harus membuat motivation letter. Jangan sampai karena kalian apply ke sangat banyak tempat, kualitasnya itu menjadi menurun karena mungkin kalian jadi burn out, kalian jadi kayak nggak maksimal researchnya gitu. So do whatever you want, but as long as kualitas dari application kalian itu top gitu, biar chance kalian untuk mendapatkan beasiswa itu tetap lebih tinggi. Pada akhirnya semuanya balik ke kalian masing-masing ya. Kalian comfortable-nya seperti apa, nyamannya seperti apa, percayanya apa, terserah kalian. Cuman pesan saya satu adalah jaga kualitas dari application yang kalian buat. Jadi make sure essay yang kalian buat itu maksimal, motivation yang kalian buat itu maksimal, CV atau resume yang kalian susun itu oke, then you're good to go.
Karena kebayang gak sih, banyak sekali saingan kalian di luar sana, banyak sekali yang juga pengen mendapatkan posisi yang kalian pengen gitu. Jadi kalian harus stand out dong, dan kalian tidak bisa stand out kalau kalian mengisi application forms dan membuat essay aja nggak maksimal. It's not gonna work. Dulu saat saya apply ke Nottingham, itu tuh sebenarnya the one and only place, satu-satunya tempat, satu-satunya jurusan universitas yang saya apply saat itu. Saya tidak apply ke tempat-tempat lain. Saat itu ya belum banyak orang-orang yang sharing soal kayak beasiswa online, bla bla bla. Jadi benar-benar saya memang cari tahu sendiri. Dulu saat saya apply ke University of Nottingham, itu tuh langsung dapat. Jadi setelah saya lolos berbagai macam tahap seleksi, akhirnya saya mendapatkan beasiswa tersebut. Dan saat itu karena beasiswanya beasiswa internasional, dari international pool of applicants, saingan saya tidak hanya dari kalangan orang Indonesia saja, tapi juga orang-orang dari luar negeri, dari negara-negara lain. Jadi itu kayak aduh, thankful banget dapat beasiswa itu, kayak such a big blessing. Dan saat saya mendapatkan beasiswa itu, saya berkeputusan untuk langsung lanjut dan mengambil si beasiswa itu dan tidak apply ke beasiswa-beasiswa lain. Ada juga nih orang-orang yang mengumpulkan letter of acceptance dari semua universitas yang menerima mereka baru memilih. Ini juga nggak apa-apa. Jadi there are many ways to do this, it doesn't really matter. Yang penting adalah kalian tahu bahwa kalian mau untuk menempuh pendidikan di si jurusan tersebut. Segitu dulu videonya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk mendengarkan saya menjelaskan secara lebih detail, give a thumbs up, like dulu video ini, dan juga komen di comment section di bawah. Dan misalnya kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar beasiswa yang ingin kalian tanyakan, khususnya beasiswa ke luar negeri ya, kalian bisa langsung aja tanya di comment sections di bagian komen di bawah ini, dan siapa tahu nanti di video berikutnya saya akan menjawabnya. Kalau misalnya teman-teman ingin membagikan video ini ke teman-teman kalian yang lainnya, saudara, tetangga, silahkan. Jadi semakin banyak orang yang bisa menempuh pendidikan lebih tinggi. And thank you for tuning in, and see you in the next video. Bye!